Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yankisna Widasti dengan NIM F1G1230055. Saya dari kelas Gasal. Pada mata kuliah basis data kali ini, saya akan mengerjakan tugas di mana kita diberi nota pesanan yang akan dibuat menjadi sebuah tabel. Lalu saya akan menormalisasikan menjadi sebuah database. Nah, pada nota pesanan ini terdapat nama pembeli, alamat pembeli, nama penjual, nomor handphone, dan lain-lain. Nah, ada 4 nota pesanan di sini. Nah, karena yang kita akan lakukan adalah normalisasi, jadi kita harus tahu normalisasi itu apa. Ya. Normalisasi itu sebuah proses dalam desain basis data yang bertujuan untuk mengatur dan menyusun data dalam sebuah tabel sedemikian rupa sehingga meminimalkan redundansi atau anomali. Jika database belum dinormalisasi, kemungkinan terburuk yang akan merugikan sistem adalah insert anomali. Situasi di mana tidak memungkinkan untuk memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Yang kedua ada update anomali, di mana nilai yang diubah mengakibatkan ketidakkonsistenan data secara database. Artinya, data yang diubah tidak sesuai dengan yang diinginkan. Terakhir ada delete anomali, yaitu penghapusan data yang tidak sesuai yang diharapkan. Artinya data yang seharusnya tidak terhapus malah terhapus. Itu karena akan berakibat fatal pada database. Jadi kita harus sedemikian rupa menormalisasikan tabel. Oke. Hasil dari proses normalisasi itu membentuk himpunan data ke dalam bentuk yang normal atau normal form, atau dalam arti kata lain untuk memastikan bahwa database yang mempunyai kualitas yang sangat baik, atau secara umumnya normalisasi database ialah teknik untuk mengelompokkan atribut data dari berbagai entitas dalam suatu relasi agar menjadi struktur relasi yang baik. Dalam normalisasi itu ada banyak tahapan, tetapi di sini saya hanya akan sampai tahap ketiga. Ya, betul. Di sini ada abnormalis form, first normal form, second normal form, sama third normal form. Nah, apa itu UNF? Pada tahap ini data itu belum diatur dengan baik dan masih mengandung duplikasi serta inkonsistensi. Data yang masih mentah biasanya tersimpan dalam suatu tabel besar yang belum terpecahkan ke dalam tabel-tabel yang lebih kecil. Contohnya itu tadi kan ini notanya. Contoh UNF-nya itu seperti ini. Nah, di sini masih ada tabel yang berisikan lebih dari satu data. Itu tidak boleh. Dan ini memang hanya dalam bentuk UNF. Kita lanjut ke bentuk berikutnya. Apaan tadi, Cak? Yang kedua itu first normal form. Suatu tabel dikatakan satu UNF jika dan hanya jika setiap atribut data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Nah, di sini ya. Ini contohnya satu UNF. Kita satu-satu dulu. Nah, tadi. Tahapan pertama normalisasi itu dia memastikan bahwa setiap kolom tabel hanya mengandung satu nilai data. Tadi dia mengandung 2 nilai data di sini. Tapi sekarang karena sudah di satu UNF, maka dia mengandung 1 nilai data dan setiap baris tabel unik.
Pada tahap ini tabel terpecah sehingga tidak ada set data yang terulang dalam satu kolom. Selain itu, semua nilai di setiap kolom harus bersifat atomik. Artinya tidak boleh ada kolom yang berisi kumpulan nilai, hanya satu kolom boleh berisi satu nilai. Tadi di sini kan kita lihat ulang, satu kolom berisi 2 nilai, jadi dia belum termasuk dalam 1NF. Nah, berdasarkan data yang tadi itu, nah di sini setiap kolom sudah berisi nilai tunggal seperti nama pembeli, nama penjual, nomor pesanan, nomor HP, dan lain-lain. Sehingga untuk tabel ini bisa dikatakan memenuhi syarat 1NF. Ya. Selanjutnya second normal form atau 2NF. Syarat 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial function dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Pada tahap 2NF ini, tabel dipisahkan lebih lanjut berdasarkan hubungan antar data. Tabel harus memenuhi syarat 1NF. Untuk lanjut ke second formal ini, kita harus memenuhi syarat 1NF, dan semua atribut non kunci harus bergantung secara penuh pada kunci primer. Di sini tadi kita sudah memenuhi syarat 1NF, maka kita bisa lanjut ke second NF. Iya, betul. Untuk ini kita yang pertama itu identifikasi kunci utama atau primary key. Di sini kita ada kunci utamanya itu ID pembeli, ID penjual gitu, dan lain-lain ya. Di sini ada. Terus atribut kita identifikasi dependensi parsialnya. Atribut seperti nama pembeli, alamat pembeli, nomor HP hanya bergantung pada nomor pesanan, bukan pada kombinasi nomor pesanan dan produk. Di situ atribut seperti nama penjual bergantung pada produk, bukan pada kunci utama gabungan. Nah, jadi caranya itu dia kita pisahkan tabel berdasarkan dependensi tadi. Ada di sini kita sudah pisahkan itu tabel pembeli, dia berisi informasi terkait pembeli serta seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Yang kedua ada tabel penjual, dia isinya cuma nama penjual ya. Yang ketiga ada tabel pesanan, dia isinya ada mana ini? Nomor pesanan enggak ada. Waktu pembayaran, ada metode pembayaran dan jasa kirim. Sini juga ada foreign key-nya berupa ID pembeli dan ID penjual. Terakhir ada tabel detail pesanan yang berisikan nama produk, harga produk, dan kuantitas. Di sini juga ada primary key-nya yaitu ID pesanan. Dengan memisahkan tabel-tabel ini, seluruh dependensi parsial berhasil dihilangkan dan data memenuhi syarat 2NF. Wait. Sini tadi ada yang kurang kah? Kayaknya ada yang kurang. Oh iya, di tabel pesanan ini harusnya ada nomor pesanan. It's nomor pesanan. Kelupaan ditaruh. Seharusnya dia bagian sini ya, tapi biar nomor pesanan ini
Mana yang beda ini? Ini dulu. Ini dulu. Apa lagi yang ini? Terakhir yang ini. Oke, sudah. Tidak terblokir. Query block. Oke, sudah. Kita lanjut ke 3NF atau tahap ketiga. Pada 3NF itu tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency pada sebuah tabel. Pada tahap normalisasi database ketiga itu langkah lanjutannya untuk memastikan bahwa setiap kolom non kunci atau foreign key tidak bergantung pada kolom non kunci lainnya, dan kata lain sebuah kolom non kunci hanya tergantung pada kunci primer, sehingga tidak ada ketergantungan transitif di dalam tabel. Itu tabel 3NF ini dia memiliki tujuan untuk mengurangi redundansi yang lebih lanjut dan menjaga konsistensi data. Sama seperti tadi, syaratnya dia itu yang penting sudah memenuhi 2NF. Nah, kita identifikasi dependensi transisi. Atribut metode pembayaran, sini metode pembayaran dan jasa kirim, dia tidak secara langsung bergantung pada kuncian utama nomor pesanan di sini. Nah, tadi jasa kirim sama metode pembayaran dia tidak bergantung secara langsung pada kunci utama ID pesanan ini atau nomor pesanan. Yang kedua ada tidak, itu saja. Jadi kita harus pecah dependensi transitif ini menjadi satu tabel baru yang terpisah. Nah, pada tahap yang ketiga ini kita hanya pisahkan data ke tabel baru. Yang tadi tabel metode pembayaran, kita buat tabel baru, ada metode pembayaran, berisi daftar metode pembayaran saja ini gunakan seperti Bank BNI, dan ada tabel jasa kirim. Dia ini berisi tentang daftar jasa pengiriman yang digunakan seperti JNT Express, si cepat, halu, reguler, dan hemat. Nah, jadi pada tahap 3NF ini yang tadinya satu tabel berubah menjadi berapa? 7 kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dari satu tabel berubah menjadi 7 tabel dengan melalui tahap normalisasi sebanyak 3 kali atau third normal form. Nah, tadi di sini ada tabel apa saja. Di 3NF itu ada tabel pembeli, tabel penjual, tabel produk, tabel metode pembayaran, tabel jasa kirim, tabel pesanan, dan detail pesanan. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan kata juga mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.